Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya Asep Juliawan dari kelas Pendidikan Bimbingan Konseling semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman individu dengan dosen pengampu Ibu Dewi Asia. Oke, materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi mengenai teknik tes dan teknik non-tes dalam pemahaman individu. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu teknik tes. Apa sih kegunaan dari teknik tes? Teknik tes berguna atau dapat digunakan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan berkenaan dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa melalui tes. Contohnya masalah penyesuaian dengan lingkungan, masalah belajar dan pembelajaran, masalah prestasi, serta dapat memahami sebab-sebab dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Banyak sekali teknik tes yang digunakan oleh guru-guru BK atau guru-guru lainnya. Nah, salah satunya adalah tes bakat. Apa itu bakat? Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang yang dia miliki dari sejak dini gitu. Jadi dari kecil misalkan contohnya kayak bakat menari, menyanyi. Nah, biasanya bakat-bakat itu sudah terlihat dari semasa siswa atau dia itu masih dini gitu. Nah, terus dari bakat itu sendiri nanti bisa dilatih dan bisa menjadi lebih hebat lagi dari yang sebelumnya. Tujuan mengetahui bakat dari seseorang atau siswa adalah untuk mengetahui potensi yang dia miliki, terus agar kita sebagai guru BK atau sebagai pembimbing itu lebih mudah mencermati atau mencari tahu apa sih permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi kayak kalau kita mengetahui dengan tes bakat itu, kita bisa lebih gampang atau lebih mudah mencermati suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut, dan kita juga bisa memecahkan permasalahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi dari bakat itu sendiri, yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu meliputi faktor kematangan fisik atau kedewasaan, biologis, yaitu kematangan juga terjadi dalam segi mental, psikologisnya. Artinya bahwa makin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakatnya juga akan mengalami perkembangan gitu. Jadi semakin fisik dan mentalnya itu semakin menuju dewasa, itu pasti bakatnya itu makin berkembang gitu. Jadi makin berkembang, apalagi jika sering dilatih atau sering dites melalui tes bakat itu. Nah, dari faktor eksternalnya sendiri meliputi lingkungan dan pengalaman. Nah, lingkungan seperti apa sih? Jadi lingkungan yang mensupport bakat yang dia punya atau yang seseorang itu punya atau yang siswa itu punya. Nah, dari situ nanti makin suportifnya lingkungan dia, maka dia juga semakin semangat dan semakin dia memiliki pengalaman untuk kedepannya. Macam-macam tes bakat itu sendiri ada dua macam nih. Yang pertama ada kelompok single test, yang kedua ada kelompok baterai test. Nah, yang pertama kelompok single test itu terdiri dari satu jenis tes, pada umumnya mengungkap kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, antara lain contohnya tes sensori, tes artistik, tes klerikal, atau tes kreativitas. Untuk kelompok baterai tes, yang pertama ada tes FACT, tes DAT, dan serta tes GATB. Oke, untuk yang kedua itu saya akan membahas mengenai teknik non-tesnya. Nah, apa sih teknik non-tes itu? Nah, teknik non-tes merupakan teknik pengumpulan data yang tidak baku dan hasil rekayasa dari guru dan sekolah. Nah, kegunaan dari teknik non-tes itu sendiri untuk mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan dengan teknik tes, seperti kebiasaan belajar siswa, terus keterangan orang tua dan lingkungannya mengenai dari siswa tersebut, kayak gitu. Oke, macam-macam teknik non-tes itu ada banyak. Nah, salah satunya adalah wawancara. Wawancara itu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan, baik langsung ataupun tidak langsung, yang terarah pada tujuan tertentu. Nah, wawancara itu sendiri bersifat langsung apabila data yang dikumpulkan langsung diperoleh dari individu yang bersangkutan. Nah, sedangkan wawancara yang bersifat tidak langsung apabila wawancara yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh data mengenai orang lain. Jadi misalkan
guru BK dengan orang tua siswa gitu demi memperoleh informasi mengenai siswa tersebut. Selanjutnya ada macam-macam wawancara. Nah, yang pertama itu wawancara perorangan, yang kedua itu wawancara kelompok. Nah, yang disebut wawancara perorangan itu wawancara yang seperti apa sih? Kalau wawancara perorangan itu kayak face to face, kayak empat mata atau kayak antara guru BK dengan siswanya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan wawancara kelompok itu tanya jawab yang dilakukan oleh sekelompok orang. Wawancara itu lebih enak atau lebih nyaman dilakukan pada saat situasi yang memungkinkan, situasi yang sepi, yang tenang kayak gitu. Langkah-langkah melakukan wawancara yang pertama ada tahap persiapan. Yang kedua itu tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini harus menentukan nih waktunya, tempatnya, kira-kira wawancara itu mau dilakukan di mana gitu. Nah, yang ketiga itu tahap analisis hasil. Nah, setelah wawancara itu dilakukan, guru BK itu harus menganalisis hasil dari wawancara tersebut gitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.